rahimahullah ta'ala. Yaqul wala takruk qiyam wala tatruk qiyamal lail fa innahu nurul lil mu'minin yaumul qiyamah yas'a min baini yadayhi wa min khalfihi wa fi kalam wa man tala fawqahu baina yadayhi Allah ta'ala wa fi jalli sabat Allah ta'ala qadamaihi ala sirat yauma tazilul aqdam. Wa qad riya Muslim fi sahih Abdulus salat maktubatin as-salatu fi jawfil lail. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada wali besar Al-Imam Fudel rahimahullah ta'ala. Fa'lam, ketahuilah ya ahi, hai saudaraku, wala tatruk bi qiyamil lail, wala tatruk bi qiyamil lail, jangan pernah kita tinggalin sholat malam. Jangan pernah kita tinggalin sholat malam. Kalau kita takut dengan kegelapan, ya jangan pernah kita ninggalin sholat malam. Di kubur gelap, ya. Yaumul kiamat gelap. Kubur tadi, yaumul kiamat tadi akan jadi terang benderang. Kenapa begitu dikatakan Imam Fudel? Fa innahu, sungguhnya qiyamul lail nurul lil mu'minin yaumul qiyamah. Cahaya orang mukmin yaumul qiyamah. Yas'a min baina yadayhi wa min khalfihi. Ya. Tuh cahaya dimuter kanan dari depan belakang. Ya. Kayaknya kalau kita nggak biasain, ini gimana mau qiyamul lail, Ustaz? Ya. Sholatannya kodok mulu. Ya. Qiyamul lail kita sholat kodok mulu. Belajar. Karena ada apanya, sebabnya, ada sebabnya tuh. Kenapa kita sholat kodok mulu? Kenapa kita nggak qiyamul lail? Ada sebabnya enggak? Kenapa kita nggak sholat malam? Kenapa kita kodok mulu? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Entar. Ya, di belakang. Ada sebabnya. Ya, mumpung di dunia ente di kuburan gelap gak? Ente sendirian. Orang yang janggate kita Nabi Muhammad takut di kuburan. Para sahabat takut di kuburan, para wali takut di kuburan, sendirian. Kalau kita nggak benar-benar hidup di dunia, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wah gelap kuburan kita, sendirian, ya kan? Kuburan sendirian, orang pada pulang, orang pada pulang tuh dengar tuh tadi. Pas orang pada pulang doa talqin mayit tuh, kuburan, ya dia pulang, dia tahu dia pulang, kita pulang suara terompah kita, suara sendal kita dia dengar, tapi kita nggak dengar, itu, yang dengar binatang, kita bisa dengar, kalau kita punya pendengaran yang baik, kalau kita hati kita bersih, kuping kita bersih, semua bersih, kita nggak bakal cerita kepada orang lah, ngerasain sendiri tanpa baik. Kuburan, ya, orang namanya Jaroh itu salah satu kuburan itu mu'izatul mu'minin, nasihat buat orang-orang beriman. Berapa banyak orang kuburin pulang begitu aja lagi, bisa ngelawat pulang begitu aja lagi. Orang yang beriman akan tafakur bahwasanya ya dia akan kembali, akan meninggal, akan dikuburin. Ya, digotong tuh keranda tuh. Kita tahu digotong keranda. Ya. Lagi yang meninggal iseng orangnya. Lo nggak datang lo, besok gua datengin lo. Ya, yang meninggalnya iseng ya. Waktu dunia dia iseng yang meninggal, lo nggak datang lo nih. Ya, gua meninggal lo nggak datang, gua nguburin nggak datang, ntar gua datengin lo. Lah, ya itu, dia didatengin ruhnya, dibawa ruhnya ke Mejin. Ya, orang meninggal seutuhnya dia pulang, dia tidak bisa kembali lagi. Dia pulang ke rahmatur rohnya ada di, ya, Lauhul Mahfud, balik lagi. Yang Lauhul Mahfud ruhnya gentayangan. Orang meninggal, makanya orang meninggal itu kayak dia itu ada di tengah-tengah lah laut, minta tolong. Tuh, makanya doa. Yang kemarin tuh apa itu orang meninggal tuh? Yang kalau anak orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, abah ibunya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya
waktu dia berani sama orang tuanya. Yang pertama apa? Menjadi anak yang soleh. Yang kedua apa? Sedekah, niat pahalanya buat kedua orang tua, bukan jadi rebutan gitu ya, bukan jadi rebutan gitu ya. Jadi wala tadkur qiyamul lail wa innahu nurul mu'minin yaumul kiamat yas'a min baini yadayhi wa min khalfih. Kan luar biasa. Kalau kita nggak jalanin ya, hidup sementaran ya. Hidup kan cuma 3 fase. Hidup 3 fase ya, rahim ya, dunia kuburan, udah 3 fase doang. Cuman 3 hari ente nggak manfaatin waktu 3 hari, rugi. Kita kan nggak, pikiran kita kan umur kita besok ade aja. Maksudnya aja masing panjang, masing sehat, betul gak? Tuh, berani nggak gitu? Ya, terlalu berani gitu ya. Ya, tafakur gitu ya. Besok masing ada gak nih? Kita mau tidur, bisa bangun lagi kagak nih? Kita udah yakin banget kan gitu. Betul gak? Tuh, kita nggak pernah tahu kematian atau kematian dah datang. Muda-muda maklum habis sholat ya, ada habis sholat isya segalanya duduk semuda. Abangnya masih ade, Allah minta adeknya diambil, betul gak? Itu makanya orang yang dia takut dengan kematian, dia akan selalu baik kepada sesama manusia. Oh, takut urusan yang besar, urusan yang gede, bukan urusan sama Allah, tapi urusan sama manusia. Kan Allah Ta'ala manusia urusannya. Allah, kita bangun malam, ya Allah ampuni ya Allah dosa-dosa kita. Ya Allah Ta'ala tabu wa asalahu, kita bertobat memperbaiki diri, selesai. Tapi manusia ya, ghibah, iri, dengki, betul gak? Tuh nggak minta maaf. Urusan yang repot, yang besar banget memang manusia. Makanya banyak orang muflis di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkrut tuh orang. Bangkrut di dunia aja dah, rajin sedekah segalanya. Ya, sholat malamnya rajin, puasanya rajin, ya, sedekahnya rajin bertonton. Sedekahnya miliar-miliar, sampai akhirat di mata Allah bangkrut. Kenapa? Karena hatinya gibah, iri dan dengki. Habis semuanya, nggak punya apa-apa. Kayaknya hati kita jaga. Udah sholat malam, hati tetap ya nggak jadi nur, ya nggak jadi cahaya. Kalau kita nggak baik dengan sesama manusia baik-baik aja. Sampaikan materi-materi pelajaran yang sesuai dengan pelajaran, jangan keluar daripada pelajaran. Kadang-kadang orang sampaikan materi pelajaran keluar dari pelajaran, paham ente? Bahas yang tidak ada dalam kitab, paham gak ente? Lu ngapain bahas politik? Lu belajar ngaji gak ada berpolitik, paham? Ngaji berpolitik, lebih orang politik, ngaji berpolitik. Barangan ente. Ya, politik gak ngaji? Politik. Tuh. Saya jalan ke rumah kemari. Ya kan, ente mau selamat hidup, mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Yang kata Rasulullah, man talabul ilmi kafaru lima madoh. Dosa banyak, ente nuntut ilmu aja, kan politik. Ilmu sebentar, gak banyak istighfar. Ya, nuntut ilmu ente sebentar. Wow, ampuni dosa-dosa ente semua yang dulu sampai sekarang. Kan politik ngaji. Dan orang ngaji nggak bisa dipolitikin. Asal ngajinya jangan pernah dicampur dengan politik, paham ini? Asal ngajinya jangan pernah dicampur. Ya mana di kitab aja, jangan keluar daripada apa yang ada di kitab. Itu orang selamat. Kenapa sekarang orang begini begitu. Kadang-kadang keluar daripada pembahasan yang di kitab. Ya. Jadilah permusuhan di antara sesama manusia. Padahal nggak boleh, yang namanya permusuhan sama manusia nggak boleh. Gitu. Yarhamullah fil ar wa yarhamu man fisah. Sama kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau cintai makhluk yang di bumi, aku akan cinta kepada kau. Siapa saja yang di bumi, ya, dia mau orang geblek kek, dia mau orang non Islam kek, siapapun dia, intinya manusia. Manusia itu miliknya Allah. Ya, siapapun dia kita cintai. Itu baru orang
beragama. Makanya yang bawa Islam Wali Songo. Kayak Indonesia yang bawa Islam Nabi Muhammad. Oh. Ya, dengan akhlak yang karimah, diikuti dengan Wali Songo. Yo, diikuti dengan orang-orang dahulu. Itu ya, dengan akhlak karimah, dengan pendekatan. Bukan dengan cacian, bukan dengan paksaan. Wala tarkut qiyamul lail fa innahu nurul lil mu'minin yaumal qiyamah yasamin baini yadayhi wa min khalfihi. Wa bi kalamuhum, dalam kalam ulama. Man tala wa fawqahu bayna yadallahu fi zillin sabatallahu ta'ala qadami 'ala sirat yauma tazillul aqdam. Sebagian kalam ulama ya, itu terang yang sangat terang. Ya, terang yang sangat terang yang mana nanti ngayup-ngayupin kita menetap. Ya, dari mulai atas sampai bawah. Yang mana orang nanti pada tergelincir 'ala siratin yauma tazillul aqdam. Orang pada kepleset. Kepleset di mana? Sirat. Orang pada kepleset, inti nggak kepleset. Sholat malam. Kalau kita nggak paksain dari sekarang sholat malam repot udah. Ya, jangan anggap enteng, santai gue nggak sholat, santai aja. Jangan pernah santai nggak sholat, jangan. Innama awwalu ma yanjuru ila yaumul kiamat as-sholat. Yang pertama Allah lihat nanti yaumul kiamat sholat. Ketika sholatnya sempurna, Allah terima segala amalnya. Nakis sholatnya, kurang dia punya sholat, Allah tolak segala amal-amalnya. Ya, dari kecil dihidupin kecil, dari mulai 9 bulan dalam kandungan. Kalau pada mau mikir manusia, makanya kalau ngaji jangan campur-campurin dengan politik. Bahasa di situ. Jadi bagaimana tuh manusia pada baik dengan bersama. Gitu ya. Itu. Di 9 bulan tafakur aja, tafakur saatan, kata Rasulullah, tafakur saatan khairum min ibadatin sintin sana. Sesaat kita tafakur lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun. Ya, dalam rahim 9 bulan namanya. Ya, masuk 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, napas dari mana? Kan subhanallah. Ya, keluar dari rahim yang lubang yang kecil, tuh anak besar banget. Bisa hidup. Ya, dari seorang ibu, ya, keluar dari seorang ibu dari payudaranya susu. Kan subhanallah. Ya, ditimang-timang dia bisa jalan mulai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun belum bisa jalan. Udah bisa jalan, orang tuanya seneng. Ya, nggak pikiran tuh orang tua bagaimana nanti gua anak gua didik kemana ini anak nih. Biar menjadi anak yang soleh, bukan anak pinter. Rasulullah nggak ajarkan kita anak pinter, jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Ya, kalau pinter ya bisa minterin orang soleh, orang baik. Kayak jangan salah, jadilah anak yang wala dan soleh, nggak ada, wala dan pinter nggak ada. Ya. Soleh dulu, anak yang soleh, baik, dia akan mencari kebaikan sehingga jadi alim. Jangan anak alim, jangan yang alim, nggak boleh. Anak yang soleh dengan kebaikan nanti dia akan mengetahui ilmu, barulah dicap alim. Dengan siapa dicap alim? Dengan manusia yang belajar kepadanya. Paham gak? Itu yang alimun cuma satu. Siapa yang alimun? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang meninggal, dia kiai, dia walu min ahlil khair, bukan min ahlil alim, bukan. Dia ahli kebaikan. Itu nggak ada min ahlil alim. Siapapun yang meninggal min ahlil khair. Itu ya. Ya udah masuk, udah bisa jalan. Ya, wasamun wal basor. Allah berikan pendengaran dan penglihatan, wal afidat, hati nurani. Ya, tujuannya cuma satu, la'allakum tashkurun. Bisa gak? Ya, seorang tadi ketika Allah berikan pendengaran, penglihatan, wal afidat, hati nurani, cuma satu tujuan, la'allakum tashkurun, menyukuri segala nikmat. Kalau syukur kan pasti manfaat. Mata sayang-sayang nih, kuping sayang-sayang nih, hati sayang-sayang nih. Kalau kita nggak pakai semua untuk hal-hal yang baik, ya, padahal hidup di dunia hanya sekadar numpang minum doang. Kita balik lagi,
Yang kita bilang makanmu padahal cuma numpang minum doang. Balik lagi. Pulang ke rahmatullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti dia mati. Gitu ya, tergantung amalnya nanti dia pulang tuh, dimanfaatin segala umurnya. Waktu demi waktu, menit demi menit. Ya, selalu dia berbuat baik. Indallah wa indannas, baik kepada Allah, baik kepada hambanya. Tuh, dijaga hatinya, jangan sampai nih hati ghibah, iri, dengki. Ya, berusaha kedua mata. Ya, selalu melihat manusia dengan kelembutan dan kasih sayang. Menjaga telinganya daripada gunjingan siapapun. Ingin telinganya ya selalu mendengarkan perbuatan yang baik yang untuk diamalkan. Itu kalau tafakur tadi padahal cuma sebentar. Lo mau kayak gimana? Mau senang kayak gimana? Kalau nggak manfaat, ya. Itu orang sultan tai. Nggak ada sultan monyet. Sultan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sembarangan ente. Lo mau kata sultan tuh Nabi Muhammad sultan. Jangan. Ya, sultan. Ada sultan Mador. Sultan raja, jangan. Raja Nabi Muhammad. Itu segalanya yang membuat dunia dan seisinya. Ya. Dibilang Nabi Muhammad belum tentu Nabi Muhammad masuk surga. Kan orang gila. Orang ada dunia dan seisinya. Ya kan? Yang punya kunci surga cuma Nabi Muhammad. Nggak ada lu. Ya. Itu dia tuh. Kadang kurang ngaji, nggak baca kitab-kitab salaf, kitab karangan ya karangan dia. Coba baca kitab-kitab salaf. Nabi Muhammad ibunya katanya belum tentu jamin masuk surga. Tuh, naik kambing bandot. Kan kacau. Tadi bacain sedikit tentang Nabi Muhammad tadi. Ya, orang yang sholat malam dia tidak akan kepleset nanti. Ya, yaumat tajil aqdam ala sirat, di sirat yaumat tajil aqdam yang orang banyak kepleset. Bangun deh malam nanti bangun. Nanti bangunnya mau hajat doang sih. Jangan ada hajat doang. 7 hari nih hajat. Hajat buat apa? Ya, Fikri minta mana hajat buat apa? Buat melet orang. Buat melet 7 hari. Ya, makanya malam orang banyak amalan-amalan itu yang dibaca, banyak amalan apapun paling terbanyak dibaca waktu malam, apapun malam. Indah malam. Ya, yang pertama Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam. Subuh malam. Qobul hajatnya insyaallah. Orang mau sholat malam qobul hajatnya. Dia bangun malam qobul hajatnya. Ya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat insyaallah udah pasti. Dunia insyaallah udah pasti. Gitu. Tinggal kita sabar aja. Ya. Kalau dalam kitab Hikam dijelaskan ngapain pusing-pusing. Ya kan? Lah ibadah aja rezeki yang ngatur Allah kok. So pusing-pusing hidup. Ibadah aja rezeki yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kita baik. Ya, Allah mudahkan kita hidup kita enggak bingung. Kita punya sifat qanaah. Makan dengan apa ada. Lebih senang daripada orang senang. Orang yang punya sifat qanaah lebih kaya daripada orang yang kaya. Dia makan yang ada, dia makan cari yang ada. Orang miskin padahal duitnya ada. Ya. Dia makan yang ada aja. Ini orang kaya cari yang ada. Berarti enggak baroh. Makanan yang berkah makanan rumah kita sendiri. Makanan gede beli cari yang ada padahal di rumahnya ada. Ada yang tuh makan tuh orang kaya. Itu ya. Bukan orang kaya, bukan yang harta banyak, mau siap-siap, harta banyak berani mau dihisap semuanya. Kalau nggak bisa adil di dunia, mau bangga hidup kaya di dunia, hah? Mau bangga, semua dihisap loh, hati-hati. Ya, yang pertama udah menyakitkan hati orang miskin, nggak pernah bagi dengan orang miskin dan fuqara masakin. Lo mau senang-senang, lo pajang mobil lo segalanya, perhiasan lo pajang, rumah lo segalanya, hah? Ya. Padahal dia wajib kita minta ketika kita menuntut ilmu gak punya duit. Salah satunya orang Islam yang kaya, kedor-kedor pintunya. Minta duit buat nuntut ilmu. Kan begitu syarat. Nggak dikasih, colong. Ya, halal buat nuntut ilmu. Begitu kan? Begitu kan? Itu hati-hati. Mau kaya, mau macam-macam, mau bergaya dunia.
Lu pulang, siapa pulang nggak lu bawa mobil lu segalanya rumah lu bawa pulang kayak kapan doh? Kayak kapan? Kalau amal baik nggak ada, repot. Ya, apa kata orang yang pulang ke rahmatul kalam firman Allah, laula akhartani ila ajalun qarib fa asaddaku. Ya Allah, hidupkan aku sebentar. Ya, di kuburan ngomong gitu, hidupkan aku sebentar. Mau sedekah, udah kagak udah nggak bisa. Udah sakitin hati orang-orang susah. Di zaman susah, pandemi, yang sudah 2 tahun yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Padahal yang miskin harus kaya. Nggak ada, harus ada seimbangan. Orang kaya harus bisa membagi orang yang miskin. Nggak ada orang susah sebenarnya. Karena nggak tahu parangan ilmu. Ya itulah pengikut daripada ya Fir'aun. Pengikut daripada Korun. Itu. Ya udah nggak zakat. Nggak ingat pokok masakin. Oh. Ya. Terus waqad ru'ya Muslim fi sahih, diriwayatkan daripada Imam Muslim, afdhalus salat ba'dal maktubatin as-salatu fi jawfil lail. Bagus-bagusnya, cakep-cakepnya, indah-indahnya, utama-utamanya salat habis salat wajib. Gitu, salat fi jawfil lail. Salat tengah malam. Tengah malam. Ya mau dapat redonya Allah Ta'ala, hidup mau bahagia dunia wal akhirat, salat tengah malam. Ini ke tengah malam kita bangun, kita ngencing, kita tidur lagi. Ya kan, bangun malam kita ngencing, tidur lagi. Ya, udah masuk jam 4, udah masuk jam 3, jam 2 tutup dah semua. Ingat kita cinta yang buat dunia dan seisinya turun ke langit dunia. Mungkin seseorang termalam nih misalnya nih, ya jam 3 mau dibawain duit dia 1M, ya jebol dia, bisnisnya jebol, 2 rumah jebol, dapat 1M, ya ngobeknya jebol pas 1M. Ya, dia cerita ke sono kemari, dia nggak tidur sampai jam 3, betul? Padahal semua itu, walaupun didapat mata morgana. Kenapa kita nggak seneng? Kita nggak cerita ke sono kemari? Ya, pisau fil lail, tengahnya malam, Allah Ta'ala turun ke langit 2, ke langit dunia. Kenapa kita nggak cerita sama saudara kita? Kenapa kita nggak cerita sama tetangga kita? Kenapa kita nggak cerita sama orang tua kita? Kenapa kita nggak bangunin tengah malam? Kita senang. Kenapa kita nggak senang? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Padahal kita akan kembali kepadanya. Padahal kita makan segalanya, semuanya Allah Ta'ala yang beri. Napas Allah Ta'ala yang beri semuanya. Kenapa kita nggak cinta? Ya, kenapa? Girah kita. Himah kita. Ketika datang waktu malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kenapa kita nggak cinta? Kenapa kita nggak senang? Tanya kepada hati kita. Tanya kepada diri kita sendiri. Ada apa dengan kita? Gitu ya. Malam, salat malam. Wariyan Baihaqi wan Nasa'i. Yukhsarun nas fi sa'idin wahid yaumul qiyamah. Bayunadi munadi bayakulu aynal ladzina kanu tatajafa fi junubihim anil madaji bayakumu wa hum qalilun bayakhulul jannah bi ghairi hisab. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi wan Nasa'i, nanti manusia dikumpulkan semua jadi satu. Ya, malaikat manggil. Mana itu orang tuh yang di tengah malam bangun? Bayakumu, bangun tuh orang. Wahum qalil, cuma sedikit. Yang bangun cuma sedikit. Baidahulul jannah bi ghairi hisab. Masuk inti. Tanpa hisab. Masuk surga tanpa kumpul semua tuh. Ayunadi ainal ladzi, mana itu orang tuh? Yang dia malam salat malam, bangun malam. Dicari tuh orang. Yang bangun cuma dikit. Ya kan? Bayadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk surganya Allah tanpa hisab.
Kenapa tambah hisap? Orang dia cinta malam, dia senang malam. Cari redonya senang, dia pakai minyak wangi, pakaian putih. Seger, dia mandi dulu, seger banget. Itu karena yang datang bukan manusia. Yang datang zat sang pembuat langit, dunia dan seisinya. Ke langit dia, wah senang banget tuh, mukanya berseri-seri. Udah masuk malam mukanya berseri-seri. Itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masuk malam mukanya berseri-seri. Oh, itulah kekasih Allah taala. Ya, itu ya. Dia ingin mendapat redonya. Senang hatinya, gembira hatinya. Lebih-lebih datang seorang pacar kita. Yang pacar juga hanya tipu muslihat, fata morgana yang kita bilang cakep. Kapan saat akan jelek. Nah, pacar secakep-cakepnya perempuan, kapan saat dia jelek? Gitu ya. 20 tahun dia cakep, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tetenya kayak kuntilanak, gelandang. Siapa pun nggak ada, semuanya dibilang fata morgana yang dia bilang cakep, hilang cakep ini. Tapi kalau dia punya, dia menjadi seorang wanita yang solehah, seorang hamba yang soleh. Dia menuntut ilmu, sehingga dia mengetahui ilmu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW daripada imam-imam besar, daripada kitab-kitab salaf. Tidak akan berubah, cakep terus sampai dia pulang ke rahmatullah. Cakep terus sampai dia pulang ke rahmatullah. Bedanya orang ada ilmunya, mungkin tua, mungkin bekelima dia. Orang ada ilmunya, mungkin tua, apa yang mau temenin lu? Udah gak bisa jalan. Jalan lu dalang-dalang. Makanya inti ya benar-benar giat, benar-benar punya himmah yang tinggi ketika menuntut ilmu, ketika mengamalkan ilmu. Oh, manfaatnya sampai pulang ke rahmatullah. Tuh, orang nggak pada lupa dengan inti, dengan segala pemberian inti, masukan inti, nasihat inti, semua bukan sekedar nasihat, tapi pandangan-pandangan ilmu yang inti dapat daripada guru inti sampaikan ke kerabat inti, saudara inti, para tetangga inti, teman baik inti. Nggak bisa dilupakan. Ketika di jalan kelama dia nggak mengurangi pahalanya, kan senang hatinya. Itu ya. Itu dapat ilmu, ada keinginan untuk menyampaikan sedikit ilmu. Kita sampaikan teman kita, sampaikan sanak karib kita, orang-orang yang baik dekat sama kita. Ya, teman bapak begitu sampein. Biarin gue dikata Pak, biarin gue dikata sok soleh segalanya apapun biarin. Ya namanya dakwah, walau kana muran, walaupun itu pahit sampaikan. Walaupun itu pahit sampaikan. Gitu ya, bangunin malam, Pak. Bu, bangun malam, Bu, Allah Ta'ala datang. Nah, lebih sengaja bangun lu, nggak tau gue capek apa ya. Orang bangunin begitu, Allah Ta'ala datang nih Bu, gitu. Capek. Mana Bu, itu Allah Bu, bangun Pak, bangun Pak, malam Pak. Lu lagi lu, gue tendang juga lu. Allahu Akbar, ya Allah. Mudah-mudahan hati Allah jadikan orang-orang tua kita, ibu kita, bapak kita, anak-anak ibu kita, bapak kita, saudara kita semuanya, ya. Allah jadikan orang yang selalu ya qiyamul lail, dicinta kepada Tuhannya, dicinta kepada Allah dan Rasulnya. Dibangun malam karena cintanya kepada Allah, karena ingin bisa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wah, 9:30, ya Allah. Ada masih banyak banget ini. Waduh. Banyak banget. Wariya Tirmizi alaikum qiyamul lail fa innahu da'bus solihin qablakum wa qarabat ila rabbikum wa maghfiratun wa mukaffiratun sayiatin wa manhiyatun anil asmi. Diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, alaikum qiyamul lail, biasain, wajibin, tetepin salat malam, biasain istiqomahin, alaikum, biasain istiqomahin, wajibin salat malam. Kenapa ya? Innahu da'bus solihin, itu kerjaan orang-orang yang soleh, kerjaan orang-orang yang baik. Qablakum qarabatil rabbikum, sebelum kita dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Wa mukaffartus sayiat, akan melebur segala kejelekan kita. Wa manhatul anil ismi, akan melebur segala dosa-dosa kita. Bangun malam, kalau udah Allah lebur segala dosa-dosa kita, apapun kita minta Allah ijabah, bersih, pakaiannya bersih,
Pakaian kok bersih kan enak kita pakai, ya kan? Kalau pakaian yang nggak bersih nggak pakai enak, pakaian bau tai itu pakaian, nggak mungkin kita pakai ngaji, betul? Pakaian bersih kita ngaji, tambah minyak wangi lagi, enak kita pakai, betul nggak? Tuh, ya Allah udah bersih semua, gampang Allah kasih. Jadi biasain, kerjain sholat malam. Jadi temen curhat, ya, yang paling enak cuman satu. Allah Subhanahu bangun malam. Teman curhat udah itu jangan susah curhat kemana-mana pun. Nih curhatnya kasih nih. Enaknya tuh orang yang dia menuntut ilmu nggak ada bete, nggak ada sifat pusing-pusing. Ya, aneh pusing saat nuntut ilmu. Nah, bete pusing. Mungkin kurang diamalin kali. Kurang mengamalkan daripada ilmunya. Ya. Gitu ya. Mungkin kita ilmu tadi ya kita berani ame yang ngasih ilmu. Nggak punya adab ame yang kasih ilmu. Atau kita nggak punya adab lagi ame yang sampai yang ngelahirin kita, kedua orang tua kita. Jadi nggak bisa diamalin gitu ya. Terus gua riwayatin Tabrani. Wa mataroddatun da lidain anil jasad. Dia punya penyakit, orang yang punya penyakit parah, menolak segala sholat malam itu menolak segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Sholat malam itu menolak segala penyakit yang ada di tubuh kita. Indahnya sholat malam. Badan mau sehat gampang caranya. Sholat malam. Hajat mau kabul gampang caranya. Sholat malam. Warian Ibnu Abdi Dunya wal Baihaqi diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Dunya dan Imam Baihaqi asraful ummati hamal Quran wa ashabul lil. Cakep ya umatku, mulianya umatku. Hamatul Quran, orang yang hafal Quran. Wa ashabul lail, orang yang selalu bangun malam. Paling mulianya umatku, hafal gak itu Quran? Hafal Quran. Ya, makanya Sayyidina Ali paling hebat. Hebat. Duluan ngapalin Al-Quran. Duluan setoran hafalan Al-Quran ya Rasulullah. Duluan. Ya, menang Sayyidina Ali, yang lain belum kelar, Sayyidina udah kelar. Dibaca kulhu 2 kali. Ya, udah khatam Quran. Ada keinginan, kita punya keinginan selain kulhu. Kita punya keinginan, punya kemauan ngapalin Quran. Lagi diem ketimbang main HP nggak manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya, gue mau diem ya, malam gue bangun gitu ya, bismillah pusal pulang ngapalin Quran lah, 1 juz 2 juz lumayan kan. Apal kayak gitu Quran, apa cuman nggak punya kemauan. Nggak ada orang nggak mau hafal Quran, apa cuman nggak punya kemauan. Siapapun punya kemauan dia akan dapat. Manjada wajada. Siapapun punya keinginan dia akan dapatkan keinginan tadi. Ada kemauan nggak? Apa? Kita bangun malam bisa punya kemauan nggak? Kan semua dari diri kita semua. Hancur tidak diri, hancur hidup, cakep atau jeleknya kita tergantung kita. Allah nggak merubah diri seseorang kalau dia orang tadi nggak merubah dirinya. Itu kita mau kemauan nggak? Kita punya kemauan, insya Allah nggak ada yang kagak. Kita bisa sholat malam, kita biasa hafal Quran, habis sholat malam. Itu jangan bilang orang nganggur nggak enak. Oh enak, kesempatan yang sangat luar biasa ketika dia pengen menghafal Quran, pengen dekat sama Allah Taala. Jangan salah inti. Orang nganggur kecewa, oh mungkin kurang tuntunan ilmu. Orang nganggur kecewa, mungkin dia kurang tuntunan ilmu. Orang yang kerja mau berhenti mau nganggur, betul gak? Itu orang nganggur mau kerja, orang kerja mau berhenti, nganggur ada aja rezekinya tuh. Kerja pengen nuntut ilmu, pagi siang malam ya kan, rezekinya ada aja ya. Allah tanggung. Ya, tuh ilmu tuh bilang, ya kasih makan tuh dia, karena dia udah menjalankan, udah menuntut ilmu, hormatin dia. Itu ya. Jangan bilang nganggur enak, tadi kasih kerjaan itu jangan terlalu banget pusing tentang dunia. Udah inti jalanin ya sama Allah Ta'ala, inti cari doa Allah Ta'ala, inti Allah gampangin. Minta cari kerja yang
barokah yang Allah redoin. Ya, biar rezeki yang kita makan benar-benar halal. Ya, gitu ya. Atau lagi terakhir. Tanbih. Tanbihun. Peringatan. Yang bagi liman syakula alaihi qiyamul lail turdafu alaihi kaslan ayabtisa nafsihi parubama yakunu wa ghadzalik wa yubaddaru ila taubat mislu zalik wa ila fala umur mukaffaru bizunub fa innahu ida kafara anil abdin faqad zahara zahabat wa ma baqiya laka mani aminal uku baina rabbahama fi tilkal muraqib fi tilkal muraqib as-sarifa ila adil qismi bila tilkal muki fi tilkal mana itu fi tilkal mawaqib as-sarifah ila al-adamul qismah. Mana tadi itu? Oh, loncat ya. Ah, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebaiknya seberat-beratnya sholat malam. Ya, kita jangan kaslan, jangan malesan. Kenapa kita malas sholat malam? Parubama yakunu jalika min uqui fil maksiatil batiniyah. Ya, karena seorang tadi dia kaslan sholat malam malas karena orang tadi maksiat batin. Apa itu maksiat batin? Karyain wa kibir wa uzub. Ria. Dia punya sifat yang ria. Jadi malas sholat malam. Itu. Wa kibrin dan sombong. Ya. Sombong wal ujub wal khikdi, selalu menceritakan kejelekan orang. Wal hasad dengki. Jadi punya penyakit hati, seorang yang punya penyakit hati dia akan susah untuk sholat malam. Ini dikatakan maksiatul gal, maasi batinnya. Ya. Maksiat secara males. Itu ya karena hatinya kok kotor. Wa hubbul mahmudatun wad dunya wa hubbal mahmudatun bid dunya. Terlalu cinta banget, muji banget amin dunia. Seorang yang terlalu cinta banget, muji banget amin dunia, dia akan kaslan inda fi qiyamul lail. Dia akan malas-malesan ketika sholat malam. Orang tadi muji banget, cinta banget, muji banget, ambil dunia. Udah selesai ente pulang kerja, udah selesai dosa ente bikin kerjaan lagi. Lo kasih istirahat badan ente. Bangun ntar malam, niatin tidur ente ibadah. Untuk bangun malam, bisa jadi ibadah ya. Itu. Jangan pusing-pusing ente. Gimana untuk mau cinta saat dunia? Orang anak punya dunia. Emang lu miskin. Ini buat orang yang punya dunia, dicinta banget sama dunia, sehingga sholat wa ghadzalik. Dan selainnya itu, masih banyak yang membuat orang tadi sholat malam. Dan orang tadi orang malas sholat malam. Ya. Gampang caranya mau gampang sholat malam. Bayubaddiru ila taubat. Cepat-cepat bertaubat. Hilangin sifat ria, hilangin sifat kibir, hilangin sifat ujub, hilangin cinta banget, muji banget sama dunia, hilangin tuh semua. Ya, apa yang kita puji, apa yang kita cintai, dunia semua akan kita tinggalin. Orang fata morgana, wa mal hayatud dunya ilal mataul ghurur. Orang nggak percaya. Allah Ta'ala berfirman nggak percaya tuh orang. Seakan-akan dia hidup nggak mati-mati. Anak monyet. Wah, dia nggak percaya. Orang babenya mati, kakeknya mati. Gimana patah moga? Orang hawa mal hayatud dunya ilal mataul. Sungguh kehidupan dunia itu hanya patah mor. Kita tinggalin itu semua.
Apa yang ente punya kalau tidak ada manfaat? Rugi. Ketika pulang ke rahmatullah, kita ruh dicabut, rugi. Penyesalan yang tidak akan bisa kembali lagi. Tuh harta semua yang orang tua tadi punya jadi rebutan. Bukan warisan, jadi rebutan. Bukan warisan sekarang, jadi rebutan. Tuh, bukan warisan lagi, rebutan. Rebutan anak-anaknya juga, anaknya pada musuh-musuh. Itu nggak di mana-mana. Itu nggak di mana-mana. Oh, lagi viral di TV itu. Di apa namanya itu? Di YouTube sama di Facebook. Tuh. Yang baru siang kan orang meninggal, ya kan? Orang meninggal, ya baru hari orang meninggal dinyanyiin pakai lagu, kayak lagu apa? Lagu pop. Udah, itu kan sianan. Itu. Yang baru meninggal kemarin tuh, yang meninggal bareng. Hidup semati. Hidup semati, ya. Hidup mati. Semati, ada semati, itu semati benar. Mati bareng. Ya. Gue gogah ya. Gue meninggal lagi ngewek bini gue. Nih gue mati, anak cakep. Kan sakit. Allahu Akbar, Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.